tentang serial Antropologi Arsitektur kedua. Kuliah umum ini merupakan salah satu kegiatan sharing ilmu tentang antropologi arsitektur yang diselenggarakan secara rutin oleh Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelum kita mulai acara ini, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, tilawah Al-Quran. Acara yang kedua, sambutan dan pembukaan acara serial Antropologi Arsitektur kedua. Acara yang ketiga, sesi foto bersama. Acara selanjutnya, pemaparan materi oleh dua presenter dan pembahas. Acara selanjutnya, sesi tanya-jawab. Acara selanjutnya, penyerahan sertifikat. Dan acara yang terakhir, penutup. Demi efisiensinya waktu, mari kita mulai acara kuliah serial Antropologi Arsitektur kedua kali ini. Sebagai pembuka, acara pertama adalah tilawah Al-Quran oleh Saudara Muhammad Hilmi Yazar, mahasiswa Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepada Saudara Muhazib Hilmi Yazar dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Hilmi Yazar. Semoga yang membaca dan mendengarkan tilawah Al-Quran tersebut dirahmati dan mendapat pahala dari Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembuka acara serial Antropologi Arsitektur kedua ini oleh Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Ibu Vinta Lisimia STMT. Kepada Ibu Vinta Lisimia STMT, disilahkan.
Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Oke, pada kesempatan kali ini alhamdulillah arsitektur UMJ bisa menyelenggarakan serial antropologi ya. Jadi kita banyak serialnya, ada serial alumni, kemarin habis serial teori, kemudian ada seminar penelitian juga, nanti ada serial arsitektur peradaban Islam juga ya. Jadi cukup banyak. Nah, serial-serial ini sebenarnya diselenggarakan itu sebagai sebuah bentuk istilahnya apa ya? Luaran atau hasil dari mata kuliah yang ada di Prodi Arsitektur UMJ dan tujuan lainnya itu adalah untuk sharing atau memperkaya pengetahuan. Jadi kalau misalnya di kelas kan memang sangat terbatas ya materi yang bisa diberikan. Nah, alhamdulillahnya dengan serial-serial ini jadi kita bisa istilahnya apa ya berbagi pemahaman. Jadi nggak cuman oleh satu kelompok aja atau peserta kelasnya, tapi yang menjadi peserta acara itu juga bisa mendapatkan ilmu. Makanya kalau kita menyelenggarakan serial-serial seperti ini sebenarnya kami sangat berharap bahwa ya tidak hanya sekedar hadir saja tapi juga memahami esensi atau isi dari materi yang diberikan oleh narasumber atau presenter ya, karena kami mengusahakan nih biar pemahaman atau pengetahuan itu bisa diterima oleh banyak orang ya, dan itu kan upgrade pengetahuan juga. Nah, untuk kesempatan kali ini serial antropologi memang kita baru seri yang kedua ya, nanti mungkin yang ketiga. Nah, untuk yang dua ini 2 tahun 2 semester, 2 tahun lah ya. 2 tahun terakhir ini memang untuk serial antropologi objeknya masih Kampung Adat Samin ya. Tapi sebenarnya untuk untuk mata kuliah antropologi arsitektur sendiri sebenarnya udah ke banyak daerah. Ada yang ke Baduy, kemudian ke mana ya saya lupa, tapi udah cukup ke banyak daerah. Cuman yang 2 tahun ini memang cukup konsisten ke Kampung Adat Samin, dan semoga melalui acara ini ya yang mendengarkan atau peserta acaranya bisa memahami ya antropologi bukan antropologi ya, mungkin kayak seperti apa sih budaya di Kampung Adat Samin gitu. Karena cukup spesifik ya, kalau kampung adat itu mereka mempunyai tata nilai tersendiri. Nanti ada pembahas dari Pak Asadi juga ya selaku dosen pengampu mata kuliahnya. Kemudian untuk presenternya itu dari mahasiswa yang kemarin mengambil mata kuliah antropologi arsitektur. Nah, semoga dapat dinikmati nanti teorinya dan bisa dipahami dengan baik. Kita akan buka sesi diskusi tanya jawab, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita buka dulu acaranya ya, semoga dilancarkan dan semoga benar-benar tersampaikan ilmunya. Kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Vinta atas sambutan dan pembukaan acaranya. Sebelum memasuki acara utama, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi kuliah serial Teori Arsitektur ketiga. Sesi foto bersama akan dipandu oleh Bapak Dr. Insinyur Arsitektur Dedi Hartono, STMT IAI. Kepada Pak Dedi dipersilahkan. Bapak, Ibu, serta teman-teman semua, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mohon izin untuk mengaktifkan kameranya. Baik, kita akan mulai. Silakan senyum. 1, 2, 3. Baik, berikutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semua yang sudah menyalakan kamera dan sesi dokumentasi. Terima kasih kepada seluruh peserta dan atas partisipasinya dalam sesi foto bersama. Mari kita lanjutkan ke acara
pemaparan materi oleh dua presenter, Ardiansyah Rahman dan Nabila Ramadhani Azahra Bilqis, yang kemudian dilanjutkan oleh pembahasan Bapak Dr. Insinyur Ashadi MSI yang akan dipandu oleh moderator Saudara Ataya Mazaya Rifat Setiawan, mahasiswa Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, Angkatan 2022. Saya akan sedikit membacakan CV dari Saudara Ataya. Tempat tanggal lahir di Jakarta, 7 Oktober 2003, riwayat pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2015 sampai 2018, SMPN 213 Jakarta, Sekolah Menengah Atas pada tahun 2018 sampai 2021, SMAN 107 Jakarta MIPA. Lalu untuk jenjang pendidikan selanjutnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2022 hingga saat ini. Pengalaman dari Saudara Ataya sebagai Bendahara 1 dan 2 OSIS SMP, Sekretaris Umum 1 Rohis SMA, Bendahara 2 Himnas Fatirista BMFT UMJ tahun 2022-2023, tahun 2023 sampai 2024, Bendahara 1 Himars Fatirista pada tahun 2024-2025 BMFT UMJ 2024-2025, penyaji dan pemakalah paper Semnastek 2024, presenter serial Antropologi Arsitektur 1 Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, pemakalah Es Krim 2025. Baiklah, tadi adalah sedikit CV tentang moderator kita kali ini. Selanjutnya kepada Saudara Ataya, acara kami serahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih kepada Najwa Cahya selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya oleh MC, perkenalkan saya Ataya yang bertugas menjadi moderator acara hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta yang berpartisipasi, baik dari UMJ maupun dari luar UMJ, pada serial Antropologi Arsitektur 2 dengan tema Tata Ruang Rumah dan Permukiman Kampung Adat Samin, yang merupakan hasil studi lapangan pada bulan April 2025 lalu. Serial Antropologi Arsitektur ini sendiri sebelumnya sudah terlaksana untuk yang pertama kali pada bulan Oktober tahun lalu. Untuk tahun ini pembahasannya berbeda, namun masih terkait dengan serial sebelumnya, dan juga dengan lokasi yang sama, yaitu Samin, Klopo Dhuwur, Blora, Jawa Tengah. Mungkin para peserta dapat melihat dan mendengarkan kembali serial Antropologi sesi pertama pada Oktober tahun lalu di channel YouTube di channel YouTube Arsitektur UMJ. Kegiatan serial Antropologi Arsitektur 2 ini akan menghadirkan satu narasumber, yaitu Bapak Dr. Ashadi MSI, dan dua presenter mahasiswanya, yaitu Ardiansyah dan Nabila Ramadhani Azahra Bilqis. Baik, sebelum memasuki sesi pemaparan, saya akan membacakan CV atau biodata singkat dari narasumber dan dua presenter mahasiswa. Yang pertama yaitu Bapak Ashadi atau Bapak Dr. Ashadi MSI. Beliau merupakan kelahiran dari Cepu, Jawa Tengah pada 25 Februari 1966. Beliau telah menempuh pendidikan S1 Arsitektur Universitas Diponegoro dan lulus pada tahun 1991. S2 Antropologi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2004, serta kelulusan tahun 2016 program Doktor Arsitektur Universitas Parahyangan. Beliau memiliki sertifikat internasional sebagai peneliti kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Sejak tahun 1922 hingga 2011, beliau pernah mengajar prodi arsitektur FT Universitas Pancasila, dan sejak tahun 1944 hingga sekarang, Bapak Ashadi aktif menjadi dosen tetap prodi arsitektur UMJ. Pada periode 1992 hingga 2018, beliau juga aktif dalam kegiatan konsultan perencana arsitektur di Jakarta. Kegiatan ilmiah yang pernah dan sedang dilakukan adalah penelitian hibah,
publikasi jurnal dan seminar, baik tingkat nasional maupun internasional. Hingga sekarang, beliau telah menerbitkan 57 buku karyanya. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari dua presenter mahasiswa. Presenter yang pertama yaitu Ardiansyah Ramadan, yang akan memaparkan hasil observasinya dengan judul Tata Ruang dalam Rumah Tinggal Kampung Samin dalam upaya menjadi destinasi wisata. Ardiansyah lahir di Tangerang tahun 2005 dan merupakan alumni SMAN 10 Tangerang. Dan sekarang merupakan mahasiswa semester 5 Prodi Arsitektur UMJ. Selama kuliah, bergabung di Himpunan Mahasiswa Arsitektur UMJ, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Himars periode 2025-2026. Selanjutnya, presenter yang kedua yaitu Nabila Ramadhani Azahra Bilqis, yang akan memaparkan hasil observasi yang berjudul Tata Permukiman Kampung Adat Samin dalam Upaya Menjadi Kampung Wisata. Nabila lahir pada tahun 2004 dan alumni SMAN 105 Jakarta. Dan sekarang juga merupakan mahasiswa arsitektur semester 5 UMJ. Nabila juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Arsitektur pada periode 2024-2025 sebagai Sekretaris 2 dan sebagai Sekretaris 1 dalam periode 2025-2026. Baik, demikian CV atau biodata singkat dari narasumber dan presenter mahasiswa pada hari ini. Selanjutnya yaitu sesi pemaparan oleh pembahas Bapak Ashadi dengan waktu 15 menit. Tapi untuk itu sebelumnya pemaparan oleh presenter mahasiswa terlebih dahulu, yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Ardiansyah Ramadan dan yang kedua Nabila Ramadhani Azahra Bilqis dengan waktu masing-masing 15 menit. Silakan kepada presenter mahasiswa untuk memaparkan hasil observasinya. Sudah. Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ardian Ramadan yang akan membawakan presentasi tentang penelitian tata ruang dalam rumah tinggal Kampung Samin dalam upaya menjadi destinasi wisata. Masuk ke latar belakang penelitiannya, Kampung Samin di Blora merupakan kampung adat yang tetap menjaga ajaran sedulur sikap, yaitu hidup sederhana, jujur, dan selaras dengan alam. Nilai-nilai ini tercermin dalam perilaku sosial serta tata ruang rumah tinggal mereka yang sederhana namun syarat makna filosofis. Setiap susunan ruang dari arah hadap rumah, letak dapur, ruang tamu, sampai elemen lainnya diatur berdasarkan adat dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun sehingga rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga representasi identitas budaya dan spiritual masyarakat Samin. Rumusan masalah yang dibawa penelitian ini ada dua. Yang pertama, seperti apa bentuk tata ruang dalam rumah tinggal di Kampung Samin? Yang kedua, bagaimana tata ruang dalam rumah tinggal adat Kampung Samin dapat menunjang kebutuhan destinasi wisata? Tujuannya juga ada dua. Yang pertama, mengetahui bentuk dan susunan tata ruang rumah tinggal di Kampung Samin. Yang kedua, memahami kendala dalam mempertahankan tata ruang rumah tinggal di Kampung Samin dalam menunjang destinasi wisata. Sedikit bukan latar dulu. Sedikit sejarah atau penjelasan tentang Kampung Samin. Kampung Samin yang terletak di Desa Kalkodur, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah merupakan salah satu kawasan yang masih mempertahankan warisan budaya Samin Suro Sentiko. Komunitas ini dikenal dengan nama Sedulur Sikap dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, kebersamaan, serta kehidupan yang selaras dengan alam. Ya. Lokasi pengamatannya ada dua, yaitu lokasi pertama di rumah Mbak Parjo dan Bu Atin, yang kedua rumah Pak Nyari. Lokasi pertama adalah rumah milik sepasang suami istri yang sudah lanjut usia bernama Mbah Parjo dan Bu Atin. Mbah Parjo dan Bu Atin tinggal di rumah hanya berdua karena 5 anak mereka sudah merantau dan berkeluarga.
Rumah mereka hanya satu lantai yang terdiri dari teras, ruang tamu, 3 kamar tidur, ruang makan, dapur, ruang penyimpanan, kamar mandi, tempat menyimpan hasil panen, dan kandang hewan ternak. Sedangkan lokasi kedua adalah rumah milik Pak Nyari yang merupakan ketua RT. Rumahnya hanya satu lantai yang terdiri dari dari teras, ruang tamu, garasi motor, 3 kamar tidur, ruang makan, dapur, kamar mandi, dan gudang. 2 kali itu. Seperti apa tata ruang perumahan di Kampung Samin? Tata ruang dalam mereka adalah manifestasi langsung dari perilaku, aktivitas sosial, dan kepercayaan yang mereka anut secara turun-temurun. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Mbah Parjo dan Bu Atin, serta Panyari, rumah mereka dan masyarakat lain umumnya memiliki denah yang sederhana dan cenderung terbuka. Rumah dibangun memanjang ke belakang dengan pembagian ruang yang tidak begitu banyak. Rumah mereka terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Ruang depan. Ruang depan pada beberapa rumah di Kampung Samin berupa teras yang berfungsi sebagai ruang menerima tamu, berkumpul dengan tetangga, atau tempat melakukan aktivitas sosial lain. Teras ini biasanya tidak memiliki dinding, penutup penuh, dan langsung terhubung dengan halaman depan rumah. Dapat dilihat kedua rumah memiliki teras, bahkan hampir semua rumah di Kampung Samin memiliki teras rumah. Hal ini melambangkan keterbukaan dan sikap jujur sesuai ajaran sedulur sikap. Ruang tengah. Ruang tengah ini merupakan ruang utama keluarga, tempat berkumpul, makan, dan tidur. Terdapat sedikit sekat-sekat yang permanen di dalam rumah. Ruang ini bersifat multifungsi. Dalam beberapa rumah, kasur atau tikar diletakkan di pinggir ruang pada malam hari untuk digunakan tidur. Kemudian digulung kembali di pagi hari untuk memberi ruang bagi aktivitas siang hari. Bahkan tempat parkir motor berada di dalam rumah. Contohnya pada rumah Pak Nyari, tata ruang ini mencerminkan nilai kebersamaan dan kesederhanaan. Ruang belakang. Pada rumah masyarakat Kampung Samin, dapur terletak di bagian belakang rumah dan memiliki akses langsung ke ruang penyimpanan serta ladang dan kandang ternak, memperlihatkan kesinambungan antara aktivitas domestik dan pertanian. Dapur juga berdekatan dengan kamar mandi yang berada di luar bangunan utama. Ruang penyimpanan dan tempat hasil panen berada di sisi rumah, menunjukkan bahwa fungsi produktif rumah tidak dipisahkan dari fungsi tinggal. Hal ini mencerminkan prinsip kesucian bagian depan rumah yang digunakan untuk menerima tamu dan tidak boleh tercemar oleh aktivitas dapur. Begitu pula kandang hewan ternak pada beberapa rumah masyarakat Kampung Samin. Lalu ada lumbung yang selain ketiga ruang utama tersebut, beberapa rumah juga memiliki lumbung kecil atau bangunan tambahan di samping atau di belakang rumah yang digunakan untuk menyimpan hasil panen seperti kayu bakar atau alat bertani. Namun bangunan tambahan ini tidak bersifat permanen dan tidak selalu ada di setiap rumah. Salah satunya ada di rumah Mbak Parjo dan Mbok Atin. Keunikan sistem tata ruang di Kampung Sami mencerminkan prinsip hidup yang mereka anut, yaitu sederhana, terbuka, dan erat dengan alam. Rumah-rumah mereka umumnya dibangun secara tradisional menggunakan material lokal seperti kayu, bambu, dan genteng tanah liat. Tata letak ruangan diatur agar alur aktivitas dalam rumah berjalan tanpa banyak batasan fisik seperti ruang tidur hanya dipisahkan oleh tirai. Salah satu keunikan pada rumah masyarakat Kampung Samin yaitu adanya kasur yang diletakkan di depan kamar, dekat ruang tengah. Di rumah Pak Nyari serta rumah Bapak Arjo dan Bu Atin ada kasur yang diletakkan di depan kamar tanpa ada pembatas apapun. Hal menarik lain yang masih berkaitan dengan keterbukaan ruang dalam rumah adalah banyaknya rumah yang memiliki akses langsung ke pekarangan, sawah, atau kandang ternak. Bahkan seringkali kandang sapi atau kambing dibuat menyatu dengan pekarangan belakang rumah, memperlihatkan dekatnya hubungan antara manusia, hewan, dan alam dalam keseharian mereka. Alasannya adalah karena masyarakat Kampung Samin masih animisme atau percaya dengan alam dan dinamisme. Mereka mengutamakan keterbukaan dan spiritual dengan alam. Hal itu berpengaruh pada tata letak perumahan dan denah rumah yang memperhatikan kepentingan tumbuhan dan hewan agar kenal lebih dekat dengan alam. Potensi tata ruang dalam Kampung Samin dalam upaya menjadi destinasi wisata.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tata ruang dalam Kampung Samin memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kampung wisata berbasis budaya lokal. Keunikan masyarakat Samin yang masih memegang teguh ajaran leluhur seperti hidup sederhana, jujur, anti kekerasan, dan mandiri menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tradisi mereka yang khas, mulai dari sistem nilai, bahasa, hingga cara berpakaian dan bertani, menawarkan pengalaman otentik yang langka di tengah kehidupan modern. Hal ini menjadi kekuatan utama untuk menarik wisatawan yang ingin belajar langsung tentang filosofi hidup yang damai dan harmonis dengan alam. Selain itu, tata ruang dalam rumah adat Kampung Samin yang masih mempertahankan arsitektur tradisional berbahan kayu dan bambu dapat menjadi objek wisata arsitektur dan studi budaya. Wisatawan dapat melihat langsung bagaimana rumah-rumah ini dibangun tanpa banyak sekat, mencerminkan keterbukaan dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan harian masyarakat seperti bertani memasak dengan tungku tradisional, beberapa rumah sudah memakai kompor gas, serta membuat kerajinan tangan seperti anyaman bambu yang biasa digunakan pada dinding, bisa menjadi daya tarik wisata berbasis pengalaman, di mana pengunjung tidak hanya melihat tapi ikut terlibat dalam aktivitas warga. Solusi. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan melakukan pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Area yang diperbolehkan untuk diakses wisatawan seperti pendopo atau teras depan rumah dapat dijadikan ruang penerima tamu, sementara ruang pribadi tetap tertutup untuk umum. Selain itu, konsep homestay juga bisa diterapkan, yaitu hanya membuka sebagian kecil dari rumah atau satu kamar khusus untuk tamu, tanpa mengganggu aktivitas utama keluarga. Sebagai alternatif lain dapat dibangun satu rumah, contoh rumah edukasi yang mempresentasikan rumah adat Samin, lengkap dengan isi dan tata ruang dalamnya. Kesimpulan dari presentasi atau penelitian kali ini ada 3. Yang pertama, tata ruang dalam rumah tinggal masyarakat Kampung Samin tidak hanya dirancang berdasarkan kebutuhan fungsional, tapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, perilaku sosial, dan kepercayaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, setiap bagian memiliki makna filosofis. Ruang depan melambangkan keterbukaan dan sikap jujur, ruang tengah mencerminkan kebersamaan dan multifungsi tanpa batas yang kaku, sedangkan ruang belakang menggambarkan pusat kegiatan yang bersifat pribadi namun tidak tertutup. Yang ketiga, tata ruang tersebut menyimpan potensi besar untuk dikembangkan menjadi wisata budaya, namun terdapat beberapa tantangan. Oleh karena itu, pengembangan kampung wisata harus memperhatikan prinsip pelestarian nilai-nilai budaya, membagi ruang publik dan privat secara bijak, serta pelibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan agar tidak menghilangkan makna dari ruang itu sendiri. Sekian presentasi Ardiansah Ramadan untuk penelitian tata ruang dalam rumah Kampung Samin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ardiansyah. Selanjutnya, silakan kepada presenter mahasiswa kedua, yaitu Nabila Ramadhani Azahra Bilqis. Adanya dipersilakan. Ya, selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini. Perkenalkan, saya Nabila. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Tata Permukiman Kampung Samin, Potensi dan Harapan Menjadi Kampung Wisata. Presentasi ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang masalah, hasil analisis, pola tata ruang, existing, serta usulan konsep zonasi dan tata pemukiman yang ideal sebagai solusi untuk pelestarian budaya sekaligus pengembangan pariwisata aksesibel dan informatif. Saya harap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan pendahuluan. Pada latar belakang, pengembangan desa wisata menjadi strategi penting untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya. Masyarakat Samin, yaitu sedulur sikep, memiliki kearifan lokal unik dan hidup sederhana, jujur, dan selaras dengan alam. Seiring dengan meningkatnya tren pariwisata, banyak kampung atau desa mulai bertransformasi menjadi kampung wisata. Pengembangan kampung wisata juga membutuhkan pendekatan terintegrasi. Secara umum,
Desa atau kampung wisata adalah sebuah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari penduduk di suatu wilayah terbatas dengan kultur pedesaan yang memiliki sarana dan prasarana untuk menjadi destinasi wisata umum. Tantangan utamanya seringkali dalam pengembangan kampung wisata, tata pemukiman kampung wisata seringkali belum aksesibel dan informatif bagi pengunjung, sehingga tata pemukiman yang tidak terencana dengan baik dapat menghambat potensi wisata, bahkan menimbulkan permasalahan sosial dan lingkungan di kemudian hari. Oleh karena itu, terciptalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menciptakan tata pemukiman Samin yang aksesibel dan informatif, serta yang kedua, bagaimana tata pemukiman ideal Samin sebagai kampung wisata. Dengan tujuan yang pertama memahami tata pemukiman kampung Samin existing, yang kedua mengetahui perencanaan tata pemukiman yang ideal, aksesibel dan informatif. Selanjutnya, membahas tata pemukiman secara umum. Tata pemukiman merupakan bagian dari kajian pemukiman yang secara umum diartikan sebagai penataan atau pengaturan ruang tempat tinggal bagi masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Pemukiman berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sekilas tentang Kampung Samin yang dikaji, Kampung Samin merujuk pada komunitas masyarakat yang menganut ajaran Samin yang berkembang di wilayah Blora, Jawa Tengah pada akhir abad ke-19. Kampung Samin, Klopo Dhuwur, terletak di Desa Klopo Dhuwur, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini berada di sebelah barat daya kota dan dapat diakses melalui jalan kabupaten yang cukup baik kondisinya. Karakteristik sosial dan pemukiman kampung adat Samin. Masyarakat Samin dikenal sebagai sedulur sikep. Mengikuti ajaran Samin Surosotiko, mereka memegang teguh prinsip hidup sederhana, jujur, anti kekerasan, dan gotong royong. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Samin tidak menggunakan sistem administrasi negara seperti KTP atau surat nikah. Namun tapi memiliki sistem sosial internal yang kuat. Memiliki juga tradisi lisan yang dijaga dengan baik dan menjadi bagian penting dari identitas budaya kampung ini. Pola pemukiman cenderung menyebar, tidak berderetan, dan mengikuti kontur alam serta jalan. Ekonomi utama masyarakat adalah bertani, berkebun, dan berternak. Kehidupan ekonomi masyarakat bersifat subsisten, namun prinsip hidup sederhana membuat mereka cukup mandiri secara ekonomi. Analisis pola tata letak pemukiman, pola dan filsafat tata letak. Pertama, menggunakan pola dispersed clustered pattern atau semi terpusat yang menyebar, di mana bangunan hunian cenderung mengelompok dalam blok-blok kecil namun tidak membentuk keteraturan arah dari pusat kampung seperti pendopo. Berdasarkan hasil observasi, orientasi pemukiman beradaptasi dengan kondisi lahan, kontur, serta kepemilikan keluarga, sehingga arah penyebaran bangunan bisa menyebar secara bebas. Orientasi bangunan adaptif terhadap kontur, vegetasi, dan kepemilikan lahan. Tidak linier atau radial murni. Penempatan rumah tidak harus menghadap ke bangunan utama, tetapi lebih mempertimbangkan kedekatan kekerabatan, kemudahan akses ke ladang, dan hubungan sosial sehari-hari. Filosofi ini mencerminkan nilai kesederajatan, tidak berorientasi pada kekuasaan sentral seperti pendopo. Jalur utama lebarnya kurang lebih 7 meter, membelah blok pemukiman dan kebun warga. Cukup untuk satu minibus yang memakan satu ruas jalan. Rumah-rumah ditempatkan sedemikian rupa agar tidak mengganggu lahan subur dan atau menghalangi akses menuju sawah dan ladang. Pusat kegiatan komunal pendopo yang resmi dan balasio secara informal. Adapun tentang tantangan dan kekurangan berdasarkan hasil observasi, yaitu pada aspek sosial masih ada pro kontra di masyarakat terkait komersial dan pembangunan wisata. Sisi aksesibilitas jalan utama
yang sempit, kurang lebih 7 meter, dan minim fasilitas publik seperti parkiran terpadu, toilet, dan warung. Ketersediaan informasi, kurangnya papan informasi, peta, dan petunjuk arah bagi pengunjung. Privasi, potensi gangguan terhadap ritual adat yang privat dan kehidupan harian warga jika tidak dikelola dengan baik. Sedangkan potensi atau kelebihan kampung adat Samin pada bagian budaya dan filosofi, keunikan ajaran sedulur sikap, yaitu kesederajatan, gotong royong, jujur menjadi daya tarik utama. Daya tarik lainnya, potensi besar untuk wisata budaya, spiritual, dan edukatif. Lalu pada bagian lanskap, pola pemukiman yang adaptif dan alami menyatu dengan sawah dan perkebunan, menciptakan lanskap yang unik. Lalu rencana tata pemukiman yang ideal berdasarkan observasi lapangan. Terdapat 6 zoning. Yang pertama, ruang terbuka hijau merupakan area perkebunan pohon jati dan sawah. Area RTH ini dimiliki oleh Dinas Pertanian sehingga tidak bisa diubah, berkaitan dengan prinsip hidup masyarakat kampung setempat yang sangat menyatu dan menghargai alam, maka perlu mempertahankan kualitas lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, publik area parkiran, pendopo, dan dapat ditambahkan area papan informasi yang berupa peta agar pengunjung mudah mengakses dan memahami tempat. Lalu area yang ketiga ada area semi publik berupa area pemukiman warga yang dikhususkan di mana wisatawan bisa berbincang dengan warga sekitar dan tidak mengganggu area privat masyarakat yang kegiatan pencarian. Pada bagian keempat itu ada area servis berupa toilet, musola, dan warung untuk memfasilitasi servis pengunjung terhadap di sisi dekat dengan area semi publik dan satu di area semi privat. Selain itu, fasilitas tersebut harus mudah dijangkau dimanapun. Lalu area kelima ada area semi privat berupa area untuk ibadah seperti lapangan dan tugu di mana hanya bisa dikunjungi dengan penduduk tertentu seperti ketua adat. Lalu ada area privat berupa area permukiman warga yang lebih spesifik khusus seperti ketua adat. Selain mengusulkan pola tata pemukiman ideal, sisi aksesibilitas dan informatif juga menjadi hasil daripada pembahasan ini. Penempatan 3 jenis peta yaitu yang pertama ada peta lokasi umum beberapa bangunan di kampung wisata adat Samin dapat diletakkan di dekat area parkir dan pendopo hingga pengunjung baru bisa melihat peta keseluruhan. Dapat ditempatkan juga di area pemukiman yang cukup jauh dari pendopo sehingga wisatawan tidak tersesat. Yang kedua ada peta informasi mengenai bangunan ataupun adat dapat diletakkan di tiap blok perumahan di Kampung Samin sehingga wisatawan dapat mengetahui informasi tiap blok perumahan warga. Diletakkan juga di pendopo yang berisi informasi general dan untuk mengenai Kampung Adat Samin dan banyak lainnya. Sebagaimana pendopo difungsikan sebagai center point dengan penuh informasi. Juga diletakkan dekat area ritual sehingga dapat ditulis informasi berupa penjelasan mengenai adat dan ritual. Lalu yang ketiga ada peta informasi jenis vegetasi pada tiap RTH yang berbeda. Dapat menambahkan wawasan mengenai tumbuhan yang dominan pada kampung wisata adat Samin ini. Selain usaha pengembangan fasilitas dan pola tata pemukiman, pelibatan aktivitas warga sebagai pemadu lokal, penyusunan paket wisata edukatif bersama, dan pengelolaan bersama untuk menjaga integrasi sosial budaya. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini, tata pemukiman kampung Samin bersifat organik, berbasis nilai kesederajatan dan harmonis dengan alam, mengembangkan wisata ideal, memerlukan rencana zonasi yang partisipatif untuk meningkatkan aksesibilitas dan informasi, sekaligus menjaga otentitas dan privasi masyarakat. Artinya, sebagai salah satu kampung adat Samin yang masih lestari, Kampung Samin memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi kampung wisata yang berbasis budaya. Upaya pengembangan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghilangkan nilai-nilai kultural yang telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini,
Diperlukan sinergi antar pemerintah, akademis, tokoh adat, dan masyarakat dalam menyusun rencana tata pemukiman yang informatif dan aksesibel dengan pendekatan yang menghargai identitas lokal serta pengelolaan ruang yang bijak dan adaptif terhadap kebutuhan wisata. Ya, sekian dari prestasi saya. Mungkin bisa dikembalikan pada Mbak Ataya, selaku moderator. Nabila, waktunya masih ada sisa. Apakah ada yang mau ditambahkan? Cukup, Mbak. Terima kasih kepada Nabila yang telah memaparkan pembahasannya dengan judul Tata Pemukiman Kampung Adat Samin dalam Upaya Menjadi Kampung Wisata. Selanjutnya, mari kita dengar pembahasan oleh Bapak Ashadi. Silakan kepada Bapak Ashadi untuk memaparkan pembahasannya. Ya, terima kasih ya. Saya membahas tentang dua presenter ya, atau papar yang disampaikan oleh dua presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang kedua dulu ya, karena lebih ke permukimannya. Jadi disampaikan perkembangan pola permukimannya ya, dengan apa itu mengumpul di tidak tidak linear, tapi dia mengumpul pada titik-titik tertentu ya, ada 3 atau 4 titik. Sehingga tadi disampaikan bahwa pengunjung itu agak terlalu jauh antar kelompok rumahnya itu ketika menyambangi kelompok rumah yang satu di dekat pendopo, kemudian kelompok yang kedua, ketiga itu agak jauh sehingga tadi disampaikan perlu seperti penanda dan jalannya mungkin perlu dibuat lebih nyaman ya karena sekarang itu berbatuan dan berupa tanah sehingga pengunjung itu cepat lelah untuk mengunjungi satu kelompok rumah dengan kelompok rumah yang lain. Ya, jadi memang ada penelitian yang tahun kemarin itu bahkan menemukan suatu hal yang sangat apa namanya, yang sangat bagus ya, yaitu bahwa menurut penelitian itu ya teman-teman ada juga yang angkatan yang kemarin ya menemukan bahwa secara agama itu di pendopo. Jadi pendopo yang ke utara itu ya yang dekat pendopo ke arah utara itu ada permukiman-permukiman dan beberapa musola yang menunjukkan bahwa di sana itu perkembangan eh, Islamnya kelihatan ke arah utara. Kemudian yang ke selatan pendopo itu ada rumahnya ketua adat ya Mbah Lasio. Kemudian ke arah selatan lagi ada pusat ibadahnya orang-orang Samin ya yang itu beberapa dari mahasiswa juga sudah mengunjungi ke sana ya. Itu ada apa namanya tonggak batu di perempatan di tengah hutan. Itu menjadi pusat ibadahnya orang Samin. Jadi dari pendopo ke selatan itu adalah zonanya orang-orang kegiatan ibadahnya orang Samin, sementara yang eh, pendopo ke utara itu adalah zonanya orang-orang Islam ya. Ada beberapa musola di sana. Kemudian untuk menanggapi yang presenter yang kedua bahwa memang masing-masing rumah itu ya karena rumah itu kebanyakan ada di utaranya pendopo itu ya. Itu ada teras, hampir semuanya ada teras ya untuk supaya kalau ada tetangga lewat itu disapa dari teras itu. Kemudian ada ruang tamu yang kadang-kadang di sana ada eh, apa namanya tempat motor, tempat sepeda dan sebagainya dicampur. Kemudian ruang tengah ada ruang makan, ada kamar tidur ya. Dan ruang belakang itu dapur dan kandang sapi dan gudang atau lumbung. Ya. Nah, adanya kandang sapi atau kandang binatang itu menurut filosofi mereka menyebutkan bahwa tadi juga disebutkan seperti binatang, batu, tumbuhan itu adalah sedulur mereka, sedulur sikep saudara mereka juga. Jadi tidak perlu harus apa namanya dijauhi ya.
Oleh karena itu kandang kadang-kadang menjadi satu dengan rumahnya ya di belakang ya ada kandang kambing atau sapi itu menjadi satu. Walaupun kadang-kadang ya kita bagi orang modern seperti kita yang apa namanya di kota ya agak mungkin agak bertanya-tanya ya kok bisa gitu kandangnya di dalam rumah. Kemudian hampir semua rumah itu ya itu ada pintu butulan namanya pun pintu belakang itu bisa mengarah ke kebun atau bisa mengarah ke bagian belakang. Nah ini juga bahkan hampir rumah tradisional dimanapun ya itu baik itu mungkin di Jawa, di Banten, dimanapun itu pasti ada pintu belakang. Pintu untuk urusan belakang atau untuk escape atau misalnya kalau di modern itu untuk pintu kedua ya di belakang. Oleh karena itu di zaman modern pun pintu belakang itu sebaiknya harus ada karena itu adalah pintu kedua di samping pintu utama di depannya. Ini bagi mereka mahasiswa yang sekarang lagi merancang rumah ya di semester 2 itu semester 3 ya. Itu usahakan ya pintu belakang itu harus ada karena itu untuk escape tadi ya, untuk keluar di bagian belakang. Ya. Kemudian tata ruang itu tadi ya dijelaskan bahwa itu eh, diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari yang pada umumnya hampir semuanya ya mereka itu bertani ya. Walaupun anak-anaknya itu pada banyak yang keluar, artinya sudah bekerja di luar kota, tetapi rumah itu eh, bapaknya itu hampir semuanya bertani atau berkebun. Di samping juga ada yang sebagian yang berternak ya. Sehingga ketika kita bertamu ke sana pagi kira-kira jam 7, 8 ya nggak akan ketemu. Mereka pasti ke kebun ya. Karena saya juga pernah datang pagi itu jam 7 itu mereka masih di kebun atau di tempat apa namanya menernak hewan atau menggembala hewan. Sehingga datangnya kira-kira jam 10-an ya, kemudian akan kembali lagi setelah makan. Itu akan kembali ke kebun lagi. Kembali lagi jam 4 sore. Ya, begitu terus setiap hari ya. Makanya ketika bertamu ya tidak sembarang waktu bisa-bisa apa bisa ditemui oleh keluarga di dalam rumah ya. Biasanya tamu-tamu dari jauh itu diterima di pendoponya atau di terasnya Mbah Salio, Mbah Salio ya, Mbah Lasio ya, ketua adat ya. Ya itu diterima di teras, kemudian menunggu para orang-orang yang dari sana itu pulang kira-kira jam 10 jam 11 pulang. Makanya ketika ada wawancara dengan tokoh-tokoh adat itu biasanya setelah zuhur ya, jam 1 itu karena mereka juga baru pulang dari ladangnya, dari sawahnya. Jadi tata ruang hubungan antara permukiman, rumah tinggal dan kebun atau sawah itu menjadi seperti menyatu. Jadi tidak terpisahkan. Oleh karena itu pintu belakang itu pasti ada. Karena orang dari sawah itu masuknya bukan dari depan tapi dari pintu belakang. Ataupun kalau misalnya ada hajat itu biasanya yang dibuka pintu belakang. Dan itu semua ya apakah bisa membantu mengembangkan destinasi wisata ya Kampung Samin itu ya. Itu butuh kerjasama semua ya komponen masyarakat ya, termasuk akademis kita ya. Kita ini termasuk salah satu yang juga berpotensi untuk ikut menciptakan Kampung Samin itu sebagai sebuah kampung destinasi wisata. Ya. Makanya eh, ketika saya ketemu Pak Bupati itu setelah ada penelitian di Kampung Samin itu Pak Bupati sangat antusias eh, merespon apa yang dilakukan oleh mahasiswa UMJ kita ini ya sehingga kedepannya diharapkan bisa terus di sana cuman kita sebagai institusi yang apa namanya yang apa melaksanakan kegiatan
penelitian antropologi kan tidak hanya di Samin saja ya. Dan memang kebetulan memang 2 tahun kemarin kita di sana. Dan kita beruntung ya di sana itu yang 2 angkatan kemarin itu karena masih ketemu sama ketuanya ya, tetua adat yang bahasa Indonesia saja nggak bisa itu. Pak Lasio itu bahasanya bahasa Jawa. Ya kadang-kadang terjemahkan oleh putranya ya, Mas Saryono. Dan kira-kira hari apa ya kemarin itu hari Kamis saya dapat berita bahwa Mbak Lasionya sudah kapundut ya. Kapundut itu uh, sudah meninggal hari Kamis kemarin, baru 3 hari yang lalu. Meninggal Mbah Lasionya, Mbah Lasio yang kita ketemu yang tidak bisa bahasa Indonesia itu kemarin meninggal. Ya, jadi nggak tahu apakah kesananya itu Kampung Samin di Klopo Dhuwur itu apakah masih bertahan eh, mempertahankan adat istiadatnya atau tidak karena memang tokoh yang paling disegani dan tokoh yang paling berpengaruh ya Mbah Lasio itu ya yang dianggapnya tokoh yang sangat luar biasa untuk menjaga tradisional atau tradisionalitas dari Kampung Samin. Ya saya kira gitu tanggapan saya ya atas 2 presenter yang disampaikan tadi. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Sadi yang telah memberikan pembahasan terkait apa yang sudah disampaikan oleh 2 presenter mahasiswa sebelumnya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat dan atau menekan fitur raise hand. Sebelumnya di kolom chat sudah ada pertanyaan oleh Dian Nafi. Maaf, sebelumnya Dian Nafi, pertanyaannya untuk siapa? Dian Nafi ada? Untuk RM Abdurrofi, pertanyaannya untuk diajukan kepada siapa? Baik, untuk RM Abdurrofi, pertanyaannya yaitu, seperti apa sanitasi air bersih dan air kotor di Kampung Samin yang diajukan kepada presenter 1, yaitu Ardi. Yansyah. Silahkan dijawab. Ya, baik, izin menjawab Mas RM Abdurrofi. Tentang pertanyaannya seperti apa sanitasi air bersih dan air kotor di Kampung Samin. Pada observasi lapangan kita hanya tertuju untuk meneliti tata ruang dalamnya. Jadi kita tidak tahu atau tidak meneliti sanitasi air bersih dan air kotor di Kampung Samin itu. Seperti itu sih. Jawaban jujur. Ya, mungkin saya akan coba membantu ya menjawab ya. Jadi sanitasi air kotor itu mereka menggali apa namanya ya, eh, bukan septic tank ya, tapi seperti lubang lingkaran gitu ya, kira-kira lebar 1 meter atau 1,5 meter dengan diameternya dalam ya kira-kira dalamnya 2 meteran. Nah itulah kemudian di atasnya itu ditutup ya ada yang ditutup dengan batu bata, ada yang ditutup dengan kayu ya. Di situ adalah untuk eh, apa namanya WC-nya ya. Untuk WC-nya itu namanya kalau dalam jubluk gitu ya. Jadi eh, di atasnya itu ditaruh WC-nya. Kalau airnya itu dialirkan langsung ke eh, sawah. Sekelilingnya kan sawah itu ya. Dialirkan sawah air bersihnya ya.
air cucian. Karena memang tidak ada salurannya setiap rumah itu. Artinya kampung itu eh, tidak terencana saluran airnya, air kotornya nggak ada. Kalau di sini kan misalnya ada apa saluran air atau gorong-gorong apa itu nggak ada. Ya namanya di desa dia langsung ke areal yang lebih rendah. Areal lebih rendah itu biasanya ke sawah atau ke danau. Kalau untuk BAB itu membuat jubluk tadi, ya WC tradisional. Ya saya kira gitu. Baik, terima kasih. Untuk RM Abdurrofi, apakah cukup terjawab pertanyaannya? Cukup, Semoga. Pak. Selanjutnya pertanyaan oleh Dianavi. Apakah ada rumah yang dihuni sekaligus oleh beberapa keluarga? Pertanyaannya untuk siapa? Maaf, Dianavi. Boleh dua-duanya, Mbak, yang tahu aja. Oh iya, baik. Silakan kepada presenter mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 untuk menjawab pertanyaan Dianavi yang tadi. Ya, mungkin saya dulu yang menjawab ya. Apakah ada rumah yang dihuni sekaligus oleh beberapa keluarga? Pada hasil observasi kita kemarin, tidak menemukan adanya rumah yang dihuni sekaligus oleh beberapa keluarga. Namun, kemungkinan ada beberapa kondisi dalam satu rumah itu dihuni oleh beberapa keluarga, seperti contohnya anaknya si kepala keluarga menikah dan belum memiliki rumah baru yang harus menempati tempat tinggal itu dulu. Seperti itu. Untuk Nabila, bisa dijawab pertanyaannya? Nabila, apakah Ya, bisa? dalam untuk menjawab pertanyaan bagian, mungkin jawaban dari saya dalam dokumen penelitian ini tidak ada data spesifik yang menyebut secara eksplisit apakah satu rumah cocok untuk lebih dari satu keluarga inti. Karena fok- eh, fokus penelitian kita adalah pada tata letak pemukiman secara makro, bukan pada struktur keluarga yang tinggal di dalam rumahnya. Namun jika melihat dari filosofi hidup mereka, kita bisa membuat kesimpulan pola pemukiman. Penelitian kita menyebutkan pola tata letak di sana adalah dispersed clustered pattern, artinya rumah-rumah mereka berkumpul dalam satu klaster, tapi posisi menyebar dan beradaptasi dengan kontur lahan serta kebun atau sawah. Ya, seperti itu. Ya saya akan nambahkan ya. Eh, Penelitian yang tahun kemarin kayaknya itu mereka melihat ya. Jadi satu rumah itu ada yang dua keluarga, terutama yang anaknya yang belum mampu. Tadi disampaikan Ardi, belum mampu, sudah nikah tapi belum mampu berpisah, makanya masih menjadi satu dengan ibu bapaknya di dalam rumah itu. Jadi ada dua keluarga ya. Nanti kalau sudah mampu, dia biasanya berdasarkan wawancara tahun kemarin ya, itu dia akan membangun rumah di dekat rumah orang tuanya di situ, di satu eh, situ ya titik itu ya. Ya, jadi memang tadi disampaikan mengelompok sehingga kekerabatannya sangat kuat di sana itu. Dia tidak akan jauh dari sana, mengelompok dibangun rumah membangunnya itu. Bahkan membangunnya itu waktu tahun kemarin itu sempat melihat atau mengalami pembangunan rumah baru di, di sebelah rumah orang tuanya lagi dibangun di sana. Ya, saya kira begitu ya. Jadi kalau belum mampu dia akan menjadi satu. Kalau itu biasanya anak apa namanya anak laki-laki biasanya.
Kalau anak perempuan itu di bawah suaminya. Kalau suaminya dari luar dan sudah punya pekerjaan di luar kota, maka anak perempuannya itu akan dibawa oleh suaminya. Ya, saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Anggana Satwikasari. Menurut Mas Ardi, Mbak Nabila, dan Pak Hadi, sejauh mana elemen tata ruang tradisional, misalnya pendopo, ruang komunal, akses jalan, dan zonasi rumah adat, dapat dipertahankan atau diadaptasi sebagai daya tarik wisata tanpa mengganggu fungsi sosial dan spiritual permukiman masyarakat Samin? Silahkan yang dapat memberikan jawabannya terlebih dahulu. Ya, ini pertanyaan berat ini. Bapak Azadi aja, Sebenarnya monggo ya Pak Azadi. sebenarnya ya secara fisik fisik building ya building fisik atau fisik bangunan pendopo apa misalnya akses jalan dan rumah adatnya itu sebenarnya biasa-biasa saja menurut saya. Di tempat lain juga banyak ya, seperti itu ya. Artinya eh, tata ruang pun untuk masyarakat eh, petani pedesaan itu hampir sama ya. Cuman di sini itu yang lebih menonjol adalah eh, tindak lanjut, tindak apa tindakannya. Jadi sikapnya, sikap jujur ya, bahasanya halus, menghormati dan sebagainya. Itu yang menjadi daya tarik masyarakat luas itu mengunjungi daerah sana. Ya, makanya tadi ada satu usulan ya dari salah satu presenter bahwa ya jalan-jalannya kalau bisa dibuat nyaman karena antara spot permukiman itu perumahan itu agak jauh dan itu melewati area hutan. Jadi harus dibuat nyaman dan kemudian dikasih sign-sign tanda-tanda tertentu ya. Kalau untuk rumahnya dijadikan memang wisata ya gimana ya kalau mau dibagusin ya malah nanti nggak tradisionalitas lagi tidak asli lagi ya. Memang dilema kalau kampung wisata itu bagi kampung wisata yang masih mempertahankan tradisionalitas itu agak dilema ya. Kalau eh, rumah adatnya sebenarnya nggak ada rumah adat sih di sini. Ini rumah-rumah biasa kok ya. Cuma memang filosofinya inilah yang diteliti banyak orang baik dari perguruan tinggi lain itu ya di Jawa itu banyak yang ke sana meneliti itu lebih kepada filosofi kehidupan masyarakatnya ya yang diwujudkan dalam bentuk tata ruangnya. Jadi filosofi ini yang jadi penelitian ya. Kalau secara fisik sih ya kurang bagus ya bagi orang modern ya. Tadi disampaikan ya di foto tadi ya ada ruang-ruang yang masih tradisional gitu. Bagi orang modern ya nggak bersih, ya kurang higienis dan sebagainya lah. Sehingga kalau itu dijadikan apa ya daya tarik wisata, memang kalau menurut saya pribadi ya, ya dimanapun lah itu. Kalau rumah itu sulit ya. Contoh saja misalnya, ini misalnya nih di Kudus ya mungkin di Bunisa itu di rumahnya Bunisa itu ada rumah tradisional yang lebih bagus ya dan itu dibangun tahun abad 19-an ya. Ya karena dihuni karena di sana itu banyak ukiran-ukiran ya di tembok-temboknya itu di dindingnya banyak pengunjung ke sana akhirnya eh, penghuninya juga terganggu ya lama-lama sekarang juga penghuninya menolak kalau ada tamu ya ya makanya memang untuk sebuah kampung wisata itu tidak hanya satu satu pihak ya hampir harus semua pihak itu baik pemangku kepentingan para akademisi para peneliti ya bahkan masyarakatnya sendiri itu juga harus berembuk supaya bisa bertahan itu dikunjungi orang ya bisa bertahan nanti hebat. Kampung Klopo Dur ini adalah
kampung adat yang paling banyak dikunjungi oleh para peneliti ya. Ya, di sana itu banyak kampung Samin, tapi yang di Kelapa Dua ini paling banyak. Ya karena itu tadi adat istiadatnya ya, bukan fisiknya, tapi lebih kepada adat istiadatnya, terutama agamanya. Ya bagaimana caranya supaya ini bisa jadi destinasi wisata yang ya butuh pemikiran yang luar biasa saya kira. Karena satu itu juga harus mempertahankan kondisi alam di sana di tengah hutan, kemudian adat istiadatnya tetap, tetapi pengunjung itu tidak mengganggu atau penghuni itu tidak merasa terganggu oleh adanya pengunjung. Itu ya, intinya itu. Karena kalau merasa terganggu nanti nggak boleh kita masuk, nggak boleh, nggak boleh masuk ke rumah-rumah, ke dalam-dalam nggak boleh. Ya karena mengganggu keuntungan mereka juga nggak ada. Mereka nggak ada, pemerintah juga nggak memberikan bantuan, nggak memberikan insentif kan. Sementara mereka terganggu. Ya saya kira itu ya. Jadi memang ini pertanyaan yang butuh jawaban yang komprehensif ya. Jadi kalau hanya fisiknya saja, itu tidak akan mungkin untuk bisa menciptakan sebuah atau destinasi kampung wisata. Dimanapun itu ya, ya termasuk di mana-mana, desa wisata, kampung wisata. Kalau hanya mengandalkan fisiknya saja, itu tidak akan berkelanjutan. Harus ada event-event, harus ada uh, kegiatan-kegiatan ya, apakah mingguan, apakah selapanan itu bulanan ya, apakah tahunan, itu baru bisa. Kalau enggak berat. Ya saya kira gitu ya. Ini beda dengan kuburan ya. Kuburan wali beda. Beda. Kalau kuburan wali di masjid Masjid Wali Songo di Jawa itu hampir tiap hari dikunjungi orang. Itu beda. Itu dikunjungi karena orang ingin cari berkah ya dan sebagainya sehingga jauh-jauh harus dikunjungi ya. Tapi kalau ini kan berbeda. Ya saya kira gitu ya jawaban saya. Bapak ada lanjutannya lagi dari pertanyaan sebelumnya. Berarti usulan desain yang sesuai sebagai daya tarik wisata sebaiknya didasarkan pada filsuf hidup masyarakat ya, Pak? Ya, jadi filosofinya itulah yang dikedepankan. Jadi jangan fisiknya saja, fisik nomor dua, tapi filosofi kehidupan masyarakatnya itu yang dikedepankan, baik budayanya, baik keagamaannya. Karena satu-satunya kepercayaan Samin itu yang ada itu ya di desa itu, di kampung itu. Satu-satunya di Indonesia itu yang masih bertahan ya. Ya, 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 selama matur Mbah nuwun Pak Lasio Azadi masih hidup menarik. Ya. ya. Jadi kita beruntung masih bisa meneliti ya ketika ketua adatnya masih hidup ya. Alhamdulillah dua kali ya ke sana. Ya saya kira gitu. Terima kasih. Bagaimana Ibu Anggana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah sangat terjawab, Mbak. Terima kasih, nggih. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Vinta Lisimia. Adakah batasan teritori sakral profan pada skala rumah untuk Mas Ardi atau Pak Hadi, atau pada skala permukiman untuk Mbak Nabila atau Pak Hadi? Ya mungkin saya yang jawab aja. Batasan sakral profan itu kalau untuk rumah nih, sepertinya kok nggak ada ya. Kalau saya lihat loh ya, karena ruang depan itu ruang tamu, ruang tengah itu apa ya untuk ruang keluarga, ruang tidur, ruang belakang itu dapur sama kamar mandi sama kandang. Jadi sakralnya nggak ada menurut saya. Ya, memang agak aneh memang. Karena kebanyakan mereka juga mungkin KTP-nya Islam, tapi ya juga belum tentu sholat ya. Ya, belum tentu sholat. Kalau ada acara-acara suronan yang diadakan oleh kelompoknya Sikep ini, Samin ini, banyak yang datang di Pendopo. Ya, kemarin saya datang waktu pas surolan itu hampir semua masyarakat datang, baik yang di dalam di situ maupun yang dari luar. Banyak yang datang. Jadi batas sakral di ruang, di dalam tata ruang itu kayaknya nggak ada. Sakral profan. Tapi kalau permukiman, itu sudah diteliti oleh
angkatan yang kemarin, ya, bahwa mereka menemukan dugaan bahwa batas sakral profan itu bukan sakral profan tapi sakral-sakral, yaitu batasnya adalah pendopo. Ke selatan itu adalah sakralitas Samin, sementara pendopo ke utara itu adalah sakralitas Islam Abangan. Saya nggak bilang Islam ya, tapi Islam Abangan, Islam-Islaman, ya, Islam-Islaman. Apakah ada Islam murni ya? Saya nggak tahu. Kayaknya sih nggak ada. Karena ketika ada kondangannya Samin, itu hampir semuanya datang kok. Padahal doanya doa Jawa ya, doa Jawa itu. Walaupun kemudian ada doa Islamnya ya, ada dua campuran, jadi sinkretisme namanya, campuran dua agama, kepercayaan lama sama Islam, doa Islam dicampur. Makanya kalau yang profan, yang ini yang perlu diteliti lebih lanjut itu, ini bagus pertanyaannya. Profan itu secara kasat mata itu kebun ya, sawah yang di belakangnya itu kan ada sawah, ada kebun. Itu bisa dikatakan profil secara kasat mata, tapi menurut pemahaman atau menurut filosofinya orang-orang Samin, itu kebun itu juga sakral. Dia kalau ke sana juga harus sopan, tidak boleh serampangan, ya. Karena mereka menganggap bahwa namanya itu pohon, namanya itu rumput, namanya itu hewan, air, batu, semuanya itu saudaranya, saudara, sedulur, sedulur sikap, sikap kan mereka ya, Samin itu sikap, sedulur itu saudara, jadi sedulur sikap itu adalah saudaranya orang-orang Samin. Jadi mereka juga ketika apa namanya ke kebun juga dia tidak sembarangan, nggak boleh kita. Itu dianggapnya bahwa kebun sawah itu juga eh, yang harus dihormati. Makanya hasil-hasil kebun, hasil-hasil sawah itu juga ada di di upacara-upacara gitu ya. Ya, ada upacara-upacaranya ketika panen sehingga dianggap sakral juga. Ya, itu perlu penelitian lebih lanjut itu. Ya, secara fisik sih profan. Profannya adalah sawah, ya, kebun, tapi secara filosofi masyarakat Samin itu menganggap semuanya itu sakral. Menganggap semuanya sakral, baik itu yang di dalam rumah, mungkin di sekitar rumah, permukiman maupun di eh, kebun atau di sawah. Karena semuanya eh, terliputi dalam doa-doa mereka yang dalam bahasa Jawa itu hampir semuanya didoain. Ya, ya saya kira gitu ya. Baik, untuk Ibu Vintalismia, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Satu lagi mungkin ya untuk Pak Asyadi. Kalau misalnya Pak Asyadi dari pengamatan lapangan, ini kan berarti ada apa tadi ya, yang budaya Saminnya sama yang Islam Abangan ya kan, berarti itu kayak di area tersebut misalnya ada dua kepercayaan yang berbeda, itu mereka cenderung bentuknya akan menjadi akulturasi atau kira-kira menjadi asimilasi? Dua agama ini sinkretisme ya. Kalau agama keyakinan itu disebutnya sinkretisme. Kalau eh, budaya namanya akulturasi. Tapi kalau kepercayaan itu sinkretisme. Ya, terjadi sinkretisme. Itu agamanya orang Samin itu agama, menurut saya sih agama Jawa kuno ya. Karena ketika berdoa itu disebut-sebut seperti penjaga ini, roh-roh itu disebut, ya. Roh penjaga ini adalah saudara kita dan kita minta perlindungan pada mereka. Gitu. Bahasa Indonesia seperti itu intinya. Makanya di tempat-tempat tertentu itu dikasih apa namanya itu? Ya kalau orang Jawa itu eh, apa namanya? Sajen. Dikasih sajen, sendang, pojokan-pojokan apa hutan itu dikasih supaya roh-roh di sana tidak mengganggu, ya. Nah, kalau untuk Islam Abangan itu
itu secara lahiriah ada beberapa yang ke musola ada, dan secara KTP itu Islam, ya. Tetapi dalam upacara suroan, suroan itu adalah acaranya orang-orang sikep, orang-orang Samin, suroan itu, ya. Itu mereka ikut ya, ikut mengaminkan ketika didoakan tadi itu bahasa Jawa yang roh-roh begitu mereka mengaminkan. Nah, gitu ya. Jadi artinya kalau menurut saya sih sinkretisme ya, campur, campur agamanya. Ya, gitu ya. Ya Kira-kira mungkin nanti, oh iya, saya mohon nggak maaf tahu ya, saya apakah yang, tanggapin. Oh iya, iya. ya apakah saya nggak tahu apakah ada satu orang dua orang yang Islamnya murni ya. Mungkin ada kali ya. Saya belum ketemu sih di antara penduduk sana itu belum belum ketemu seorang pun yang Islamnya Islam murni, artinya nggak ikut-ikutan gitu. Saya belum Apakah menemukan. apakah antara kepercayaan yang sikep itu dengan Islam abangan itu nanti bisa campur gitu atau ya masih ada batas masing-masing? Gimana yang ngejelasin? eh Batasnya apa ya? Ya intinya gini ya, kalau untuk perilaku sosial masyarakatan, mereka menganggap bahwa kondangan itu kumpul di pendopo itu adalah kondangan yang mereka itu tidak mengkaitkan dengan agama, orang-orang Islam abangannya itu. Makanya dia datang. Walaupun di sana doa-doanya doa-doa Jawa kuno ya, di sana. Makanya ketika terakhir saya ke sana itu ya tahun kemarin itu, ketika suruhan itu saya mengamati karena banyaknya orang Islam abangan yang datang di pendopo itu, bahkan banyakkan orang Islam abangannya daripada orang Saminnya. Orang Samin itu yang asli situ itu tidak banyak, paling sekitar 15 orang. Yang banyak itu datang dari luar daerah, datang ke sana. Nah, itu banyak itu yang dari luar itu. Nah, kalau dibandingkan dengan Islam abangannya lebih banyak Islam abangannya. Makanya kemarin itu setelah doa Jawa kuno itu kemudian ada diwakilkan oleh orang yang bisa berdoa bahasa Arab lah biasa. Bapak-bapak yang mungkin eh, bisa berdoa dengan doa Islam itu ditambahkan itu untuk mengakomodasi orang-orang Islam yang hadir di situ. Jadi doanya ada dua. Yang pertama adalah orang Pak ketuanya itu, ketua adatnya itu pakai bahasa Jawa yang apa namanya kromo inggil gitu ya, memang agak susah dimengerti. Terus kemudian yang kedua ada doa dari doa Islam. Padahal yang menyelenggarakan acara itu orang Samin, bukan orang Islam, orang Samin ini. Kalau Suruhan itu jelas orang Samin. Ya begitu. Jadi batasnya kalau nggak ada kegiatan suro ya masing-masing. Ya dugaan saya loh. Itu kalau nggak ada kegiatan suro, mereka ya masing-masing. Yang Islam abangan, yang apa Samin Samin. Karena ibadahnya orang Samin itu kan setiap malam malam Selasa dan malam Jumat itu ada di perapatan yang di tengah hutan itu. Malam dia, habis kira-kira jam 8 malam. Itu dari luar luar daerah itu ngumpul di pendopo, kemudian berangkatlah ke perapatan itu yang di tengah hutan itu. Di sana ada seperti musola kecil gitu ya, di sana. Jadi setiap malam Selasa dan malam Jumat. Nah, itu kelompok Samin. Jadi kelompok Samin itu di sana tidak banyak jumlahnya, kalah dengan orang Islam Abangan. Tetapi dari daerah-daerah lain pada datang ke sana. Karena satu-satunya Ka'bahnya orang Samin itu di situ. Nah, Ka'bahnya orang Samin itu adanya di kelompok Dur itu, di perapatan di tengah hutan. Di situ. Makanya dari mana-mana datang ke situ. Apalagi kalau Suruhan ke sana semua, ya. Kalau kehidupan sehari-hari yang Islam Abangan nggak akan nyampurin urusan yang orang Samin. Ibadahnya kan ada musola. Dia sholat di musola.
Dia itu ketika bersatu itu ketika suruhan aja, ketika bulan suro itu. Ya, acaranya itu diikuti oleh orang-orang Islam. Apa enggak? Bahkan orang-orang Islam itu juga banyak yang ikut apa siraman gitu. Siramannya ketika suruhan itu kan ada siraman juga. Itu ikut. Ya, artinya kan kepercayaannya orang Samin ini diikuti oleh orang Islam. Jadi nyampurnya itu ketika suruhan. Saya kira tidak hanya di sana juga ya kalau suruhan itu. Bahkan hampir sebagian masyarakat Jawa itu kalau suruhan itu ya orang-orang Islam juga pada ikut. Ya saya kira gitu ya. Kalau ibadah hariannya saya kira masing-masing, ya. Hanya suruhannya saja yang eh, bercampur. Ya, Baik, untuk Ibu Vinta, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah cukup, terima kasih. Untuk para peserta, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Karena masih terdapat sisa waktu untuk sesi tanya jawab pada kali ini. Jika tidak ada, maka saya cukupkan. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah mendengarkan pembahasan oleh presenter mahasiswa yaitu Ardiansyah dan juga Nabila, serta pembahasan oleh Bapak Sadi. Sebagai penutup, saya akan menyimpulkan sedikit pembahasan serial Antropologi Arsitektur 2 pada hari ini. Dapat dilihat bahwa Kampung Adat Samin, tata ruang rumah tinggal serta pemukiman Kampung Adat Samin bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga representasi dari nilai-nilai hidup masyarakat Samin, yaitu yang sederhana, jujur, dan menyatu dengan alam. Tata ruang rumah dan pemukimannya memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kampung wisata. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti jalanan yang harus dibetulkan karena sangat mempengaruhi untuk aksesibilitas dari satu kelompok ke kelompok lain yang cukup jauh. Dan juga tetap harus dilakukan secara hati-hati, partisipatif, dan menghormati privasi serta identitas budaya masyarakat Samin, seperti nilai tradisinya, tentang lingkungan alamnya, dan sebagainya. Baik, saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Sadi dan juga presenter mahasiswa Ardi dan Nabila. Kepada para peserta, saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah menyimak bagaimana pembahasan pada serial kali ini, dari awal hingga akhir. Semoga diharapkan apa yang sudah kita dengar tadi dapat menjadi suatu ilmu baru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Najwa selaku MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Ataya sebagai moderator kita kali ini. Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada presenter dan pembahas oleh Kaprodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Vinta Lisimia STMT. Kepada Ibu Vinta dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum. Sebentar ya, saya share screen dulu. Sebentar. Oke, untuk sertifikat, Baik, untuk dua presenter hari ini, Mbak Nabila dan Mas Ardiansyah, ini kan tugasnya tugas kelompok ya. Jadi untuk sertifikat kami sertakan beserta nama-nama kelompoknya. Ya, ini punya Mbak Nabila, kemudian ini punya Mas Ardi. Kemudian untuk pembahas ini sertifikatnya Pak Sadi. Terima kasih atas materinya hari ini dan diskusinya hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Ya, mungkin ini yang bisa kami berikan dari jurusan. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Vinta atas penyerahan sertifikatnya.
Berikutnya perlu saya sampaikan bahwa seluruh peserta dimohon untuk mengisi formulir evaluasi yang tautannya ada di kolom chat. Pengisian formulir evaluasi ini sebagai tanda kehadiran untuk mendapatkan sertifikat. Baiklah, mari kita tutup acara kuliah serial Antropologi Arsitektur kedua kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.